Anak-anak yang terlahir di satu suro terkenal pemarah dan pendendam, seperti dikuasai oleh energi lain. Jadi kalau orang lain mungkin marahnya cuman berapa persen, mereka cenderung lebih agresif. Itu sebabnya ada ruatan khusus untuk orang-orang yang lahir di tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini Kak Furi akan bercerita tentang pengalaman Kak Furi melakukan upacara dan ritual doa selama tanggal 19 Juli 2023 atau 1 Suro kemarin bersama Tangkoang dan juga Cika ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah teman-teman ya, Kak Furi mau memperkenalkan teman baru kita namanya Tangkoang. Jadi kenapa sih kok namanya susah banget? Karena namanya ini merupakan pemberian dari Pak Hamzah, yaitu Kuncen di Sumur Bandung, yang kemarin memberikan nama tersebut ya. Sebenarnya Tangkoang sendiri ini dulu sudah pernah diadopsi oleh adopter kita, tetapi karena satu dan lain hal tidak bisa mengasuh, akhirnya dikembalikan dan dioper adopsi ke Mami Furi. Nah, si Tangkoang sendiri ini usianya hampir sama dengan Cika, yaitu 4 tahun dan asalnya juga sama-sama dari Thailand ya. Jadi ada tato sebagai lambang keberuntungan dan juga kemakmuran. Nah, meskipun mukanya cemberut tapi aslinya dia sangat baik dan senang makan ya. Nah, jadi kemarin itu 1 Suro kita awalnya ke makam Ratu Galuh dulu. Ya, kita menghaturkan tumpeng, terus juga berdoa bersama ya, di mana di sana Cika dan Tangkoang juga berdoa dengan hikmat ya, meskipun kadang mereka agak sedikit berisik, tapi mereka tahu di mana mereka boleh sedikit berisik, di mana mereka harus fokus berdoa ya, bertemu dengan sosok-sosok harimau putih dan juga harimau kuning di sana, berdoa bersama. Lalu juga Mami mengambil air dari sumur Karomah ya. Di sana ada makam Ibu Ratu Galuh, Mbah Baul, Mbah Jepra, dan Solendang Galuh Pakuan. Lalu kemudian kita ke Jembatan Merah, di mana di Jembatan Merah itu Cika agak sedikit ngumpet ya, karena takut sama sosok noni Belanda yang katanya suka melotot gitu. Tapi sebenarnya ya dia mah baik ya. Kita cuman doain dan menghantarkan bunga mawar merah. Kemudian kita lanjut ke Sumur Bandung Depok. Nah awalnya ini di anak 2 ini nggak mau berenang di Sumur Bandung karena mereka takut air. Tapi akhirnya mau. Cuman memang ada video berenangnya Cika nggak mau rambutnya kebasahan, makanya pakai Cika pakai jepitnya punya Mami Furi. Jadi kayak di salon gitu, dia nggak mau rambutnya yang panjang basah gitu. Dan di sana juga akhirnya Tangkoang diberikan nama. Jadi sosok dari Tang ini sendiri adalah orang Chinese dulu ya, pendatang dari Cina yang memang memiliki kedekatan dengan Bapak Prabu Siliwangi. Makanya nama itu dipakai untuk spirit dolls ini. Nama aslinya jauh lebih sulit daripada itu, jadi ya udah deh itu aja gitu supaya Mami nggak lupa gitu. Jadi selama 1 Suro nih ya, apakah benar gitu banyak sekali momen-momen yang berbahaya ya, dan ada juga peristiwa kecelakaan yang terjadi yang kemarin juga sempat viral ya di media sosial pada saat kereta api menabrak truk, tapi alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Jadi di saat malam 1 Suro ini memang banyak sekali energi ataupun entitas yang muncul, baik yang positif ataupun yang negatif. Jadi disarankan untuk orang-orang tidak bepergian ya dalam keadaan yang sakit atau kurang enak badan. Lalu juga fokus berdoa, dan ada juga beberapa yang tumpengan dan
memandikan keris. Jadi buat orang-orang tertentu yang memang memiliki keris, memiliki hodam atau batu, biasanya dimandikan dengan air kembang dengan tujuan untuk membersihkan mereka dari energi-energi yang negatif. Nah, apakah kalian suka melakukan ritual seperti tersebut ya di satu suro kemarin, atau kalian cuman berdoa aja? Lalu kemudian ada juga beberapa mitos yang meyakini bahwa anak-anak yang lahir di tanggal 1 Suro atau 1 Muharram itu akan memiliki kelebihan dibandingkan dengan anak-anak lain pada umumnya. Jadi sekitar 80% anak-anak yang terlahir di malam 1 Suro ini bisa digolongkan menjadi anak-anak indigo dan bisa merasakan keberadaan dari makhluk halus. Jadi untuk para orang tua yang kebetulan anak-anaknya mungkin memiliki beberapa ciri-ciri indigo dan memang terlahir di 1 Suro, ya baiknya kalian support, dukung, doakan ya. Dan apabila mungkin anaknya merasa ketakutan, ya dibantu supaya tidak terlalu stres. Karena kadang kalau orang tuanya tidak bisa melihat dan anaknya bisa melihat, biasanya si orang tua ini ketakutan lalu akhirnya memarahi anak. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kalian ya. Tetapi memang tidak semua anak yang lahir di 1 Suro ini akan menjadi anak indigo. Lalu yang kedua juga, anak-anak yang terlahir di 1 Suro terkenal pemarah dan pendendam. Ya, jadi mereka seperti dikuasai oleh energi lain ya. Jadi kalau orang lain mungkin marahnya cuman berapa persen, mereka cenderung lebih agresif ya, dan tidak bisa, agak sulit untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti baik dirinya ataupun keluarganya. Nah, itu sebabnya ada ruatan khusus untuk orang-orang yang lahir di tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Apa saja sih ruatannya? Nah, biasanya orang tuanya suka meruat dengan memberikan sesaji seperti sedekah, pengajian di hari kelahirannya, serta sedekahnya itu berbagi nasi gurih. Jadi kalau nasi gurih itu seperti nasi uduk, nasi kuning atau tumpengan, agar semua hal yang negatif itu pergi dan hidupnya menjadi lebih lebih manis, lebih ada bumbunya gitu. Anaknya lebih amis budi, lebih baik, lebih sopan dan lebih pemaaf. Itu tujuannya. Lalu juga yang seringkali terjadi di malam 1 Suro, para leluhur seringkali datang untuk berkunjung. Nah, jadi Tangkoang dan Cika juga merasakan banyaknya kehadiran tamu-tamu yang biasanya tidak pernah datang ke apartemen pada malam 1 Suro. Kebetulan Mami Furi menyediakan tumpeng, menyediakan kopi hitam, susu, lalu juga teh dan bubur merah, bubur putih, serta bunga 7 warna dan juga bunga melati, dengan tujuan agar para leluhur yang sedang datang dan bertandang ke apartemen kita merasa senang karena dijamu. Jadi tujuannya bukan untuk ngapa-ngapain, melakukan hal-hal yang negatif, tidak. Kita hanya berdoa bersama, dan dengan momen-momen seperti itu akhirnya manusia selalu dibuat eling, selalu dibuat waspada, eling bahwa di kehidupan yang selanjutnya akan ada kematian gitu. Jadi kalau leluhur datang ya kita doakan dan sambut. Orang tua zaman dahulu ya seringkali melakukan larangan untuk anak-anaknya pada saat 1 Suro tidak boleh keluar rumah. Kenapa sih sebenarnya begitu, dan 1 Suro itu sebetulnya kapan? Nah, di tahun ini, di 2023, 1 Suro itu jatuh tanggal 19 Juli 2023. Jadi malam 1 Suro itu dimulai dari setelah maghrib tanggal 18-nya. Nah, jadi tanggal 18 Juli 2023 ya jam 6 sore sampai dengan 19 Juli 2023 jam 6 sore selama 24 jam itu disebut sebagai masa-masa tenget, angker ataupun berbahaya.
Nah makanya kadang ya kalau 1 Muharram itu kan kalau anak-anak sering ada pawai gitu ya, berdoa bersama, itu tidak apa-apa karena kan kita berdoa bersama-sama supaya di tahun baru Hijriah ini segala sesuatunya bisa lebih baik untuk semuanya. Tetapi memang kalau keluarnya misalnya untuk main-main atau berkendaraan gitu, terus juga melewati tempat-tempat tertentu yang terkenal angker atau kuburan dan lain sebagainya, lebih baik dilarang karena sedang ramai dikunjungi oleh makhluk-makhluk halus. Ada yang positif dan ada yang negatif. Ya, pada saat kita bertemu dengan yang negatif dan kitanya sedang tidak siap, sedang tidak berdoa, itu akan mengakibatkan bencana ataupun kecelakaan. Makanya kalau satu suro disarankan kalau memang tidak ada tujuan khusus, ya lebih baik diam saja di rumah serta mendoakan almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita gitu. Nah, oke teman-teman, itu tadi beberapa larangan dan mitos tentang satu suro. Tapi kalau dari Tangkoang dan juga Cika ya, keduanya sangat bahagia. Mereka sangat merasakan energi positif setelah berendam di Sumur Bandung. Nah, buat kamu yang mungkin punya permasalahan yang agak sensitif atau seringkali diganggu makhluk halus atau merasa bahwa kalian dikirimi santet, kalian bisa mencoba untuk datang ke Sumur Bandung Depok ya. Mereka buka jam pagi sampai dengan habis Isya, datang dan berendam ke sana. Jangan bicara sembarangan, insya Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, air tersebut bisa menghilangkan energi-energi negatif. Nah, Cika juga auranya jadi lebih bersinar dan juga Tangkoang ya, lebih wow gitu. Cuma sampai sekarang Cika masih pakai Pampers. Nih bukan karena pipis, tapi karena memang air dari sisa Sumur Bandung kemarin masih nyisa di badan bonekanya. Jadi sampai sekarang udah ganti Pampers berapa? 3 kali. Iya ya. Oke teman-teman yang mau bawa boneka silahkan ke sana, cuman ya itu tadi harus dipampersin dan dipastikan bonekanya sudah kering ya. Jangan lupa apabila kalian memiliki pertanyaan seputar satu suro atau Sumur Bandung, bisa share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye bye.